1 juta, 2 juta. Oke, sebelumnya ya teman-teman, tadi di sini banyak yang ada yang dari luar kota, ada yang dari Bandung, ada? Dapat mana yang dari Bandung? Bandung apa kabar? Pada semangat? Semangat? Teman-teman yang udah jauh-jauh datang dari sini betul-betul mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, betul nggak? Jadi jangan sampai nih teman-teman datang ke sini sia-sia waktunya, siap? Oke, sebelumnya nih ada yang baru ketemu sama saya di sini? Yang baru lihat mukanya ada? Ada? Wah, nggak pada punya TV ya? Jadi tahu yang lagunya yang tahu nggak yang di apa? Dia. Ada yang sebetulnya belum sempat dia. Nggak? Siapa yang baru ketemu pertama kali? Nah, berarti yang baru ketemu berarti kenalan dulu nggak? Kenalan dulu ya. Boleh perkenalan dulu? Karena kata peribahasa tak kenal maka tak kenal maka taruh. Jadi nggak? Sebelum taruhan sama dia, taruhan dulu sama saya. Siapa yang taruhan? Apa taruhan di PHP terus ya? Bener nggak? Ketahuan kuncung itu yang pelakunya ya. Boleh kenalan dulu? Iya. Bagus sudah buat ke akbar ya? Kenalan dulu ya. Nama Sri Wulandari, betul nggak? Boleh dipanggil Wulan. Hai Kaulan. Basic dari alumni pendidikan fisika di kampus ternama di Bandung, nggak usah disebutin UPI ya. Sebenarnya, jadi sama teman-teman, dulu ketika awal boleh dikenalkan bisnis media saya sejahtera luar biasa sama teman seperjuangan, teman kampus, bener? Malaikat berwujud manusia, apa sudah mau terkaya dari sini? Apa sudah terkaya? Belum ketika dijelasin bisnis ini, ketika pertama kali dijelasin bisnis ini bukan kali pertama, tapi udah ketiga kali nolak terus. Ada nggak di sini yang baru yang dikenalin media pas gabung bukan pertama kali saat dijelasin? Ada? Ada ya? Siapa? Oh, namanya siapa tadi? Akbar yang mana Akbar? Akbar ya? Ada 3 kali, keempat kali baru gabung. Sama, terus yang kenal ya? Yang baru pertama kali siapa? Zikri berapa kali dikenalin media? Baru gabung? 2 kali sama yang pertama sama Akbar, yang kedua sama Aris. Yang juga banyak juga ya yang ternyata pas waktu dikenalin media udah tahu media, betul ya? Tapi dulu belum dapat dirham untuk bergabung, betul ya? Sama teman-teman, orang juga dulu gitu. Pertama kali dikenalin media nolak terus sampai 3 kali, keempat kalinya baru gabung. Kenapa baru gabung? Karena dulu ya namanya orang gam, benar? Gerakan anti multi-level marketing, benar? Paling nggak suka sama MLM. Ada nggak di sini yang nggak suka sama MLM? Yang suka ada? Ada. Ada nggak yang pertama kali dijelasin ya? Terus langsung yes, aku dipercaya MLM. Nggak ada ya? Nggak ada. Tentu kita datang ke sini, kenapa kita gabung? Benar nggak? Karena kita paham ternyata media sejahtera jauh berbeda dengan multi-level marketing di luar sana. Aku dulu untuk media sejahtera. Siap belajar? Siap? Semangat? Coba yang nyender jangan nyender ya. Boleh bersandar hanya kepada siapa? Pada orang jangan nyender di tembok. Banyak itu udah dikasih obat gatal ya. Nanti kalau yang nempel nanti gatal-gatal badannya. Siap belajar? siap. Oke. Selamat datang di workshop member media sehat sejahtera edisi kemerdekaan. Running dengan back to basic. Asik. Ada nggak yang nggak pengen 4 lainnya running? Pengen semua? Ada harus pahami materi ini, siap ya? Menuju hidup yang jauh lebih. Ada nggak di sini yang ngerasa hidupnya udah baik? Ada yang ngerasa hidupnya udah baik? Apa? Aku nggak mau belajar, apa hidup aku mau udah baik? Ada? Benar ya? Justru kita hadir ke sini karena kita punya mengubah hidup kita jauh lebih baik, betul? Menuju hidup yang jauh lebih baik. Semoga insya Allah teman-teman setelah workshop ini kita bertindak di lapangan, insya Allah pada depan hidup kita akan jauh lebih baik daripada hari ini ya. Amin. Next. Untuk kalangan sendiri. Padahal di Gmail nggak boleh sendiri ya. Berat kalau sendiri, betul nggak? Akan boleh juga kalau sendiri. Berat, nggak akan kuat. Jadi kalau misalnya di luar kita jomblo, Gmailnya nggak boleh. Jomblo harus ada kanan kiri, betul nggak? Siap. Oke. Mau bahas apa nih sekarang kita?
otak. Brainstorming. Cuci otak, boleh. Coba brain apa brain? Otak. Stop. Berarti otaknya ada di setrum gitu. Kalau tadi yang bilang cuci otak, berarti brainwashing, dicuci. Dicuci sama apa? Sama rinso ya. Nah, brainstorming apa? Ada yang pernah dengar brainstorming? Apa? Tukar pikiran, apalagi brainstorming. Apa yang teman-teman tahu tentang brainstorming? Tadi brain otak, stop. Strum katanya ya, udah kita strum dulu otaknya. Ada gitu ya brainstorming. Di sini kita akan brainstorming ini gimana caranya kita menggali impian kita menggali alam bawah sadar kita menggali pikiran kita. Betul ya? Karena nggak tanpa disadari nih teman-teman, percaya nggak? Kekuatan terbesar manusia itu adalah alam pikirannya. Betul? Kalau misalnya kita terbiasa nih mikir negatif, ada ya yang biasa mikir negatif, aduh Melia mah susah kak. Jadinya susah nggak? Terus cek coba di luar sana ada yang mikirnya wah hidup mah gini-gini aja susah banget ya. Ya ada. Kita cek biasanya susah nggak hidupannya? Susah, benar nggak? Nah di sini alam pikiran menentukan gimana kehidupan kita ke depannya, betul? Kalau kita pengen kehidupan kita jauh lebih baik, berarti kita harus terbiasa berpikir positif. Sekarang siap kita belajar berpikir positif? Siap ya. Nah jadi di sini kita akan menggali impian kita akan menggali pikiran kita. Gimana caranya pulang dari sini teman-teman jalanin Mary udah nggak bingung lagi. Dahsyat. Sudah ada tujuan. Karena banyak nih member yang gabung dulu saya sama kayak Wulan ya. Ketika gabungnya diingat nggak paham Melianya, betul? Cuma dia diingat apa kalau Wulan ingat Melia ketika studi prospek cuma ingat kata Pak Raimani. Kata Pak Raimani apa bilang dulu? Teman-teman di Melia ya, yang telah 100 juta per bulan itu udah. Cuma itu yang diingat. Ya, artinya cuma itu aja yang diingat. Ketika udah gabung, baru mulai pahamin Melia. Tapi banyak nih member-member, mungkin ya, Wulan sendiri pas pertama kali gabung Melia cuma gabung doang, gak ada tujuan. Ya, ada yang cuma gabung doang, banyak. Kalau kita gak ada tujuan di Melia, kita akan semangat jadi Melia. Jadi di sini gimana cara kita gabung di Melia bisa punya tujuan, sehingga kita bisa punya impian. Siap? Oke, next. Nah, tadi pengen nih punya impian, teman-teman punya impian. Nah, Wulan nanya, kehidupan seperti ini kah yang Anda inginkan? Betul. Pengen gak kayak gini apa nih? Pertama kita apa? Di gambar apa? Uangnya dikarungin. Uang apa bahasa Sunda uang? Hartos. Apalagi? Duit. Bahasa uang bahasa Sunda apa? Hartos, duit, apa lagi? Acis. Cuan. Apa? Cuan bahasa apa itu? Intinya butuh gak kita uang teman-teman? Butuh uang? Butuh ya? Ada gak yang butuh uang? Ada. Ada yang bilang nih apa? Hidup mah gak usah mikirin uang, wah bener gak? Kan uang segala sesuatu gak diukur dengan uang, betul gak? Betul, bener. Tapi sayangnya untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita butuh namanya hartos, bener ya? Betul? Kalian gak punya uang banyak? Enak gak sih kira-kira kalau misalnya kita udah gak ada kendala lagi masalah ekonomi, enak gak? Bener gak? Tapi ada juga di luar saya bilang apa? Gak perlu lah, bener gak? Banyak uang mah bukan segalanya, betul gak? Bener? Iya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh bener? Segalanya butuh uang. Kita mau ke toilet aja ya, ke toilet umum. Bener? Ke toilet umum bayar gak? Misal kita lupa nih, Wulan pernah ya, bener? Ke toilet umum lupa, belum ambil uang, di dompet kosong, gak ada uang sama sekali, bener? Udah masuk. Ya begitu ya. Udah masuk ke toilet ya, bener? Ke toilet kita buang kotoran. Ya, udah masuk ke toilet. Lupa nggak bawa uang. Akhirnya bingung, aduh gimana nih bayar? Akhirnya kita cuci aja di dalam nggak keluar. Artinya nggak ada uang, susah nggak? Susah buat ke toilet umum aja kalau bisa beban nggak? Ada bingung, betul ya? Kayak gitu. Artinya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Berarti butuh nggak kita uang? Pak, kenapa di Melia Kak bahasanya tentang uang terus? Ada yang mikir gitu nggak? Ada nggak yang mikir gitu? Kok di Melia kenapa sih sering dibahas tentang uang-uangnya? Nah, karena kita itu butuh uang. Pengen nggak kita punya uang banyak? Pengen, benar. Kita belanja nih, belanja habis uangnya. Besok ditransfer lagi, enak nggak? Belanja lagi, berat.
Masuk lagi tiap hari 1 juta. Wajib. Masuk lagi 1 juta. Enak nggak? Nah, Betul nggak? Bayangin aja enak, betul. Kembali ke perasaan enggak betul ya? Ya, yang senyum-senyum udah pahala dia ya enak juga ya, betul ya? Artinya kita betul ya? wow. Betul. Ya, ada yang bilang juga Kak, banyak ya yang nasihatin lah ngapain sih lah, betul nggak? Di media berjuang kamu ngejar-ngejar uang kan uang mah nggak dibawa mati. Ada nggak teman kita yang gitu? Ada. Iya benar. Ayo kalau mati kan kita nggak bawa uang ya? Betul, gali. Enakan dong. Emang uang nggak dibawa mati. Tapi nggak ada uang, susahnya setengah mati. Benar nggak? Masya Betul ya, apa nggak? Oke lah, benar. Jadi teman-teman semua yang ada di sini jangan munafik lah, benar. Jadi kita butuh uang, kita nggak pernah menuhankan uang, benar nggak? Tapi kita berjuang di media sosial, kita lihat kalau kita punya uang banyak, bisa nggak kita lebih banyak beribadah? Bisa. Bisa beramal banyak? Bisa. Kalau kita nggak dibawa mati, amalnya yang kita bawa mati, betul? Bukan kayak raya kita punya uang banyak, kita dermawan siap? Siap. Jadi enak ya punya uang banyak ya? Pengen kayak gini? Pengen. Terus apa lagi nih? Ini gambar apa? Rumah. Rumah. Nah, pengen nggak punya rumah mewah? Pengen. Mepet sama. Ya, rumah mewah kayaknya ya? Pengen, mana? Gak usah dulu deh yang mewah-mewah, mana? Rumah yang biasa aja, mana? Yang lihat kisarannya kayak 500 juta, nah kayak gitu aja ya. Pengen nggak sih kita punya rumah sendiri? Mana? Kadang kan kita suka mikir, masa iya sih di bumi Allah seluas ini, betul ya? Kita nggak punya sepetak aja rumah kita, betul ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Ya, betul ya? Ada nggak tapi di luar sana yang udah kerja bertahun-tahun sampai sekarang nggak punya rumah? Banyak. Banyak, banyak. Bahkan udah bertahun-tahun masih ngontrak. Banyak. Banyak. Karena zaman sekarang sama zaman dulu beda. Mana? Masuk kontrakan dia ngontrak masih nanti ngontraknya lancar, pas dibuka pintu. Ngontrak. Pas dinutup, enggak. Aduh, minus banget ya. Minus ya. Pengen nggak kita punya rumah? Pengen. Bahkan mungkin ada, benar ya? Yang di lingkungan kita atau misalnya kita yang masih tinggal sama nenek. Ada? Jadi nenek punya anak, anaknya bisa mama kita masih tinggal sama nenek. Nah, kitanya tinggal sama nenek. Nanti kita bahkan di rumah itu ada yang ada orang tua kita, ada bibi kita, benar? Ada satu rumah ada 4 kepala keluarga, ada nggak yang gitu? Ada, benar? Ada. Karena kenapa zaman sekarang udah susah. Kalau nggak dari media, susah nggak kita beli rumah? Susah. 500 juta aja bayangin ya, kita bisa nabung 1 juta sebulan. Bulan. 500 bulan. 500 bulan. Kalaupun bisa bisa nabung nggak di sini? Susah nabung, artinya kita butuh rumah. Nah, ya? Apalagi banyak juga nih mungkin di sini teman-teman yang di rumahnya mungkin rumahnya sempit, kan ya? Tidurnya sama adiknya 4 orang. Ya, tidur sama adiknya 4 orang. Ada yang masih ABG, adik cerita sama pacarnya, adiknya ngintip. Katanya sih gak ada. Enak gak kan gitu? Enak. Artinya punya rumah sendiri enak gak? Berarti yang cewek-cewek nih jangan mikir aku kan cewek kan gak perlu punya rumah. Banyak yang mikir kayak gitu karena nanti mah bakal dibawa sama Dirumahin. iya dirumahin di PMI. PMI apa nih? Pondok berdoa. Ya kalau mertuanya baik, benar. Ternyata pas waktu ke rumah mertuanya suka flex sama kita, wah itu menakut udah deket deh. Mantep kali ya. Jadi betul nggak kita dibayar pas sendiri? Nah, makanya teman-teman ayo kita berjuang, semoga benar kita berjuang di media kita bisa punya rumah impian kita masing-masing. Ya, maksudnya buat media sehat-sehat. Terus apa lagi nih rumah, terus ini apa? Jalan-jalan sama keluarga, udah jalan-jalan. Kira-kira nih teman-teman coba cek, teman-teman terakhir kali jalan-jalan sama keluarga kapan? Coba cek kapan jalan-jalan sama keluarga? Lagi kali. Pas lagi Bali, jangan bilang kali kemarin jalan-jalan. Jalan-jalan. Kira-kira kalau kita di keluarga sering jalan-jalan, nggak harmonis nggak keluarga? Harmonis, benar. Lalu juga kemarin alhamdulillah ketika jalan-jalan ke 3 negara, benar nggak? Luar mikir wah ini nggak bisa nih sendirian aja, benar. Harus bawa keluarga. Ya, karena ternyata teman-teman kita kan hidup cuma di Bandung, benar.
Bogor dan lain-lainnya. Ternyata di luar negeri itu jalan itu indah banget. Siap. Ada banyak harus cobain ya bener. Cobain ke sana harus bawa keluarga kita, siap? Biar apa? Biar kita keluarga makin harmonis ya. Kapan juga terakhir siapa yang ingat kapan terakhir kali jalan-jalan sama keluarganya? Jalan. Jalan kemana jalan-jalan? Jalan ada yang jalan-jalan kemana kemarin? Enggak ya? Kita kan ya jarangnya kita pulang tim sama keluarga, betul ya? Kayak gitu. Pengen jalan-jalan bareng-bareng sama keluarga? Sebenarnya kita ada yang ditanya suka jalan-jalan enggak? Enggak, ada yang enggak suka jalan-jalan, sedih bukan enggak suka jalan-jalannya. Kita enggak suka jalan-jalan, karena kita kamunya kalau suka jalan mau aja ya, betul nggak? Kayak gitu ya. Pengen jalan-jalan pulang sama keluarga. Terus apa lagi nih? Pendidikan yang tinggi. Nah, di sini mungkin ada nih teman-teman yang udah seorang bapak, nah, ada yang masih mahasiswa, ada yang masih sekolah, ada? Gak ada ya? Oh, ada yang masih sekolah. Oh, masih sekolah kelas berapa, Dek? Oh, baru lulus sekolah, benar. Mungkin di sini ada yang kita pendidikannya misal cuman SD, SMP, SMA, tapi mau nggak kalau misalnya keturunan kita pendidikannya sama kayak kita? Mau nggak? Nah, kita harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, untuk keluarga kita, betul ya? Pendidikan juga emang sukses harus pendidikan tinggi. Ada kaitan nggak sukses sama pendidikan? Nggak ada, benar. Tapi setidaknya kalau kita berpendidikan, orang menghargai kita, betul? Betul, benar. Orang kaya nggak berpendidikan, menghargai, betul? Ya, orang berpendidikan nggak kaya juga nggak berpendidikan, betul ya? Banyak orang berpendidikan S1, S2, S3, benar. Kalau pada ekonominya di bawah dihargai nggak kira-kira? Enggak, benar. Bahkan orang pintar gimana pun ngomong kalau kita ekonominya di bawah ya, ngomong benar disalah-salahin. Betul. Tapi kalau misalnya orang sukses, ngomong salah dibener-benerin. Benar nggak? Benar. Ya, jadi enak lah kita punya uang banyak, benar. Bisa punya rumah sendiri, jalan-jalan bareng-bareng sama keluarga, benar. Pendidikan tinggi pengen? Sebenarnya kayak gitu yang kita inginkan. Terus apa lagi nih? Mobil mewah. Siapa yang pengen punya mobil? Siapa yang pengen punya mobil? Ya Allah, semoga yang mengasih. Apa ya? Pengen punya mobil? Pengen aja tuh pengen DGT. Kenapa sih pengen punya mobil? Kenapa? Siapa tadi pengen punya mobil, Cong? Masih kecil gitu, kenapa pengen punya mobil? Iya kan, kecil masih muda gitu ya. Kenapa ada pengen punya mobil sendiri, Dik? Supaya kecil-kecil ya. Kenapa pengen punya mobil? Pengen aja, Pak, bener nggak? Pengen aja. Ada alasan khusus kenapa sih pengen punya mobil sendiri? Biar jalan kepake. Jangan ada macet. Tabrakin mantan. Biar macet. Biar tabrakin mantan. Saya pernah itu biar traktir mantan. Kayaknya di sini ada yang pernah disakitin sama mantannya. Ada yang bisa diikutin sama pacarnya. Banyak. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman ya kita punya pacar, bener? Kita punya pacar. Asik. Kita ini bukan berarti udah jadi pacaran ya. Ternyata bener kita cuma baru diputusin sama dia, kata dia bilang gini, maaf ya kayaknya kita putus aja, soalnya kamu terlalu baik nih buat aku. Ada yang diputusin acara kayak gitu ada nggak? Ya kalau dia sehari dua hari kemudian kita lihat dia sama cowok lain. Ternyata kita bawanya Honda di bawah Jazz. Belok yang atasnya lagi apa? Ternyata muka dia sama muka kita jauh lebih keren kita. Kita tanya pacar-pacar keren-keren. Bagaimana cara-cara? Pengen punya pacar ya, pengen pasangan aja jangan pacar ya. Pengen punya pasangan yang ganteng kayak Iqbal, asik. Ganteng kayak Iqbal ya, tapi pakai motor ini motor gila, bener? Atau pengen punya pasangan yang bajunya nggak apa-apa, pas-pasan aja lah. Tapi baunya menajis. Kita mana?
Iya, jujur. Yang ganteng tapi cuma ngomong. Atau yang baca biasa-biasa aja tapi bawahnya udah jadi gimana? Gimana? Jangan sama dong, jangan sama. Gimana? Nomor 2 ya. Kau dengar cowok-cowok? Iya, benar. Mercy. Ya, jadi teman-teman tenang aja buat yang misalnya kita ngaca wajahnya pas-pasan itu dimaafkan kalau kondisi ekonomi kita di atas. Betul nggak? Jadi pas-pas aja dimaafkan ya. Ada yang bilang kalau tuh bisa di pandemi ya biasa cewek matre. Udah. Cewek itu nggak matre. Yang bilang matre itu kalau ceweknya emang kayak kira-kira kalau kita bisa beli mobil keringat sedih apalagi di usia teman-teman yang masih ya bayinya masih banyak ya enak nggak? Banget mana? Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, betul ya? Pengen? Beli mobil? Kalau masih muda gini mah mungkin kita bawa motor nggak terlalu keras efeknya. Bawa motor kemana-mana nggak terlalu keras ya karena kita single, betul? Kalau kita punya anaknya 4, bayangin yang sekolah pakai motor, tanda 4 gimana coba? Susah ya itu? Susah ya? Susah. Betul? Ya, semoga ya teman-teman pengen beli mobil. Semoga teman-teman yang ada di ruangan ini, insya Allah kalau serius kerjakannya lihat kita bisa mencapai impian kita. Lebih dari 40 orang insya Allah terkabul ya. Pengen ya beli mobil ya? Gitu. Terus apa lagi nih? Makanannya enak, yang bergizi, benar. Jadi makannya itu enggak yang apa ya? Biasanya makan apa kalau anak kosan? Indomie. Apa lagi? Bakso dari pengen nggak kita? Nasi pakai bumi. Apa lagi bisa ya anak kosan? Bubur di sana. Oh, pengen nih kita lihat makan-makan yang enak. Pengen nggak sih kalau bisa lihat? Coba tenang. Kita ke kafe biasanya nih. Kita melihat yang sebelah kiri itu sebelah kanan dulu. Kita ke kafe, kan kita pengen punya makan-makan enak, benar nggak? Tapi biasanya kita lihat sebelah kiri dulu, atau sebelah ada dulu. Yang kanan apa? Harga. Yang kiri? Menu. Mana yang kita lihat dulu? Harga. Jujur mana yang dilihat? Betul ya? Betul. Benar. Coba kalau misalnya ya kalau kita punya uang banyak tadi kita bisa makan makanan yang enak. Nah, jadi misalnya kita ke kafe atau kita belanja nggak perlu lihat tanda harga, kan? Nggak perlu lihat mau masuk aja ya kalau kita pegang uang kan mau masuk aja. Aduh takut nanti kalau misalnya disuruh beli gimana ya? Ya ke PPJ misalnya mau belanja, benar? Melihat harganya shock duluan, benar? Atau misalnya kita makan tadi ke restoran, lihat harganya biar harga udah shock duluan. Akhirnya apa? Tadinya mau makan diajak nongkrong misal sama teman-temannya, melihat dulu harganya. Waduh, di kafe ini, apa namanya es teh aja, mahal banget ini 15.000. Gimana udah jatah makan? Akhirnya apa? Aku nggak pesen. Ada kayak gitu. Itu teman-teman yang orang ceritain bukan di luar sana, orang sendiri ngalamin, benar ya? Ada di sini yang ngalamin? Capek nggak kalau kayak gitu terus? Kehidupan kayak gini nggak yang kita inginkan? Kita punya uang banyak, enak? Coba teman-teman bayangin, benar? Punya uang banyak, nggak perlu mikir, mau beli apapun bisa kita lakuin, nggak perlu mikir, aduh gimana ya, pengen beli ini nanti kebutuhan banyak. Nah, enak ya, punya uang banyak, punya rumah sendiri. Pengen seperti ini? Pengen, benar ya? Tapi kenyataannya sekarang kayak gimana nanti di kita? Benar ya? Ya, beli motor aja kita harus nyicil dulu, betul? Betul, nggak? Mau jalan-jalan, nah daripada dipakai buat jalan-jalan, ada yang ketawa, nggak usah ketawa, ada ketawa, ya. Kondisi kita sekarang udah kayak gini belum? Belum. Tapi banyak nggak di luar sana yang ekonominya udah tinggi. Berarti kita secara nggak sadar kita ini jauh ketinggalan sama yang di luar sana, betul? Kita lihat di jalanan macet, benar nggak? Tapi nggak ada satu pun di mobil kita, benar ya? Ya kita nggak jadi pelaku kemacetan, cuma penikmat aja kemacetan. Ya
Kayak gitu kan ya. Kehidupan seperti ini kayak yang Anda inginkan ya. Tapi kenyataan kita belum seperti itu. Benar? Pengen diubah? Yang tadi kondisi kita pengen kayak gini. Next. Tapi kenyataannya inikah hidup kita? Iya. Inikah hidup kita? Iya. Iya. Kenyataannya apa? Kebutuhan kita tiap bulan jauh lebih besar daripada penghasilan kita. Betul? Betul. Atau misalnya kalau buat anak yang kuliahan mungkin ya kiriman orang tua tiap bulan jauh lebih besar daripada pengeluaran. Benar nggak? Betul. Nah, makanya kalau anak kosan biasanya apa? Kalau udah akhir bulan, dia udah akhir bulan apa makannya udah aneh-aneh, benar? Indomie, benar ya? Pagi makan Indomie, siang energen, malamnya tomat. Biasa gitu. Artinya apa? Lah kondisi kita kayak gini nggak? Kayak gini, penghasilan kebutuhan jauh lebih besar dari penghasilan. Benar nggak? Banyak nggak yang kondisinya seperti ini? Banyak. Nah, bahkan yang udah kerja kasarnya, yang udah penghasilan udah besar, atau misalnya udah punya gaji setiap bulan pun masih yang banyak ngeluh masalah ekonomi. Benar? Masih banyak yang ngeluh, aduh lah kak, aduh hidupnya sekarang kok gini-gini banget ya. Nah, apalagi sekarang harga kebutuhan naik, benar? Ya BBM naik, ini naik dan lain sebagainya kan banyak yang gitu. Akhirnya di sini ada mulai lagi pengen jidat, benar? Pusing, benar? Kalau sudah pusing apa? Jangan bahasa apa tuh? Sudah kasar ya? Yang ngomong kasar di sini. Ya, banyak yang ini. Mana yang pertanyaan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan teman-teman? Sampai kapan? Yakin sampai saat ini? Yakin. Yakin? Kenapa sampai saat ini? Yakin banget? Emang ini workshop pertama kan enggak? Sampai kapan? Kalau teman-teman pengen saat ini, ayo kita bareng-bareng kita berjuang biar dia sehat. Siap ya? Mau sampai kapan? Nah, next. Oke teman-teman semua, coba kita renungkan. Bulan di sini mau ngajak teman-teman semua untuk melihat siapa diri teman-teman semua. Di sini mungkin banyak yang masih belum kenal siapa dirinya. Benar? Ada yang masih banyak yang belum kenal siapa dirinya. Bahkan di dalam sana banyak yang nggak kenal siapa dirinya, bahkan di ruang ini sekalipun. Kita terlalu banyak apa? Kita terlalu larut dalam kesibukan kita. Kita ikuti rutinitas kita sehari-hari tanpa kita mengenal siapa diri kita. Benar ya? Banyak di sini yang nggak kenal siapa dirinya. Maka teman-teman di sini baru mengajak teman-teman, ayo kita kenali diri kita lebih dalam lagi. Kita kenali siapa diri kita. Kita ingat lagi siapa diri kita ini. Siapakah kita? Siapa Anda saat ini? Baru mengajak teman-teman untuk sedikit menundukkan kepala. Kita lihat teman-teman hanya ada suara bulan dan hanya ada teman-teman semua. Jangan pikirkan ketika teman-teman masih ada masalah, lupakan dulu masalahnya. Kita lihat siapa sebenarnya kita ini. Siapa diri kita? Mungkin di sini ada yang seorang ayah, mungkin ada juga di sini yang masih mahasiswa, ada juga yang sudah bekerja, ada yang sebagai seorang anak, kita seorang ibu dan lain-lain. Kita lihat siapa diri kita. Hanya ada suara ular dan teman-teman semua. Jangan tengok kanan kiri, hanya ada suara ular dan teman-teman semua di ruangan. Siapa kita saat ini? Ular mengajak teman-teman, coba kita lihat zaman dulu kala, di saat dulu, saat kita belum terlahir ke dunia ini. Saat kita belum terlahir ke dunia ini, kita masih ada di rahim ibu kita. Kita lihat di sana. Kita bayangkan, coba teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk bayangkan wajah ibu kita. Kita bayangkan wajah ayah kita. Kita bayangkan wajah mereka saat mengandung kita. Kita lihat saat itu ibu kita masih muda. Ibu kita masih cantik. Ayah kita pun masih muda, masih ganteng. Ketika kita ada di dalam kandungan, kita lihat di mana bahagianya orang tua kita ketika tahu kita ada di janinnya. Betapa bahagianya ibu kita ketika ibu kita tahu kita ada di kandungannya. Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, teman-teman. Bukan hal yang mudah. Bukan hal mudah ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Ibu kita membawa kita kemana-mana. Ibu kita beraktivitas, kita di dalam. Ibu kita melakukan aktivitas
aktivitasnya sampai bawa kita berat teman-teman, nggak mudah jadi seorang ibu. Bahkan mungkin ketika di dalam kandungan pun kita sudah banyak merepotkan ibu kita ketika kita menendang perutnya, ibu kita mual ketika mengandung kita. Kita bayangkan ibu kita, betapa ibu kita, tapi ibu kita nggak pernah mengeluh. Ibu kita betapa susahnya mengandung kita, perjuangan ibu kita sangat luar biasa teman-teman. Kita lihat juga ayah kita yang mungkin sama ini kita lihat beliau sangat bekerja keras untuk kita. Kita lihat ayah kita, ayah dan ibu kita yang menantikan kehadiran kita untuk lahir ke dunia ini. Kita lihat orang tua kita, bayangkan teman-teman, hadirkan ayah, wajah ayah dan ibu kita dalam pikiran kita, hadirkan. Beliau orang yang sangat sayang sama kita. Beliau adalah orang yang gak akan pernah ninggalin kita dimanapun keadaan kita. Mereka selalu menerima kita. Mau kita sebenarnya apapun, mereka sayang sama kita. Bayangkan teman-teman, dari dalam kandungan, setiap malam ibu kita mengelus-ngelus perut kita. Bahkan mungkin dari dalam kandungan ayah kita sering melaturkan kata-kata yang indah. Mungkin ada yang di sini yang muslim, bacakan ayat Al-Quran dan lain-lain. Ayah kita, ibu kita sangat merindukan kehadiran kita. Kita bayangkan gimana bahagianya mereka saat mengandung kita. Mulai kandungan mulai sedikit membesar, ibu kita yang dulunya bisa tidur bebas sekarang nggak bisa lagi. Bahkan hanya untuk membaringkan, hanya untuk memiringkan, tidur miring aja nggak bisa, harus telentang. Bayangin teman-teman, gak gampang jadi seorang ibu. Lihat ibu kita, betapa sayangnya beliau. Bahkan saat beliau melahirkan kita, itu sakitnya luar biasa teman-teman. Ibu kita jerit kesakitan. Saat itu kita lihat ayah kita mungkin yang sosoknya sekarang tegar, kita yang lihat ayah kita gak pernah mendapat kesedihan. Saat itu kita lihat wajahnya, lihat wajah ayah kita. Saat kita akan hadir ke dunia, lihat ayah kita. Beliau sangat khawatir. Beliau berdoa, ya Allah, tolong selamatkan istri dan anak saya. Ini masa depanku ya Allah. Selamatkanlah keduanya. Saat itu orang tua kita sangat khawatir. Ibu kita menegang nyawa yang melahirkan kita semua. Bayangkan teman-teman, saat kita lahir ke dunia, kita menangis sekencang-kencangnya. Kita menangis sekencang-kencangnya, tapi kita lihat ayah ibu kita. Kita lihat ayah ibu kita melihat kita menangis sekencang-kencangnya. Mereka tersenyum selebar-lebarnya. Mereka senang melihat kita hadir ke dunia ini karena kita lah harapan mereka. Kita harapan mereka. Mereka berdoa, ya Allah, semoga anak saya bisa menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya. Ya Allah, semoga anak saya bisa berguna untuk keluarganya, bisa mengangkat harkat martabat keluarga ini, ya Allah. Kita lihat orang tua kita teman-teman, sangat bahagia. Bahkan saat kita dari ibu kita seekor nyamuk pun gak boleh menyentuh kulit kita. Ibu kita menjaga kita semua teman-teman, sangat sayang mereka kepada kita teman-teman semua. Belajar kita mulai balita, bahkan dari balita pun kita masih merepotkan orang tua kita. Saat balita kita lihat kita sangat nakal, bahkan untuk kasih makan aja, untuk menyuapi kita lari ke sana kemari. Ibu kita sangat sabar, nak sini nak, makan dulu, nanti main lagi. Kita buang kotoran, ibu kita dengan sabar membersihkan kotoran-kotoran kita. Gak ada rasa jijik teman-teman. Itulah kasih sayang tak terhingga yang orang tua kita kasih berikan kepada kita. Bahkan ayah kita mungkin ketika pulang dari kerja di luar sana dulu dimarahin sama atasannya, udah capek kerja di luar sana. Tapi kita dengan polosnya ketika ayah kita pulang, kita menarik lagi sama ayah kita. Ayah kita main ya. Ya ayah kita main ya. Dan ayah kita gak pernah sekalipun meluk kepada kita. Ayah kita tersenyum dan ngajak main kita bareng. Capeknya, lelahnya, perjuangan di luar sana hilang ketika ketemu sama teman-teman semua. Betapa sayangnya orang tua kita teman-teman kepada kita. Bahkan ketika kita mulai beranjak masuk usia sekolah, yang tadinya orang tua kita 24 jam bersama dengan kita, orang tua mulai khawatir nanti kita masuk sekolah. Di situ orang tua masuk sekolah pun kita diantar sama ibu kita, diantar sama ayah kita, ditungguin
di sana teman-teman nggak nangis, teman-teman nggak rewel. Luar biasa teman-teman pengorbanan ayah dan ibu kita. Tapi apa yang sudah kita berikan, apa yang telah kita lakukan dan kita peroleh sepanjang usia kita. Biaya pendidikan makin lama makin tinggi, biaya pendidikan makin lama makin tinggi, kebutuhan kita makin lama makin banyak. Kita melihat teman-teman kita punya handphone baru, kita bilang, "Mah, aku juga pengen punya handphone kayak teman-teman yang di sana." Tanpa kita memikirkan gimana kondisi orang tua kita nggak pernah tahu teman-teman. Orang tua kita bilang apa? Iya nak, sabar. Doakanlah, bapak pasti berikan, ibu pasti berikan. Doakan semoga diberikan kelancaran rezeki. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Orang tua kita mencari kebutuhan kita dari mana? Bisa jadi teman-teman orang tua kita merintih, ya Allah, ya dari mana lagi ya Allah? Dari mana lagi ya Allah aku memenuhi kebutuhan anakku ya Allah? Kalau aku tidak bisa memenuhi kebutuhan anakku, apa guna saya sebagai orang tua? Orang tua kita nggak tahu orang tua memenuhi kebutuhan, entah itu dari berhutang, mungkin bisa jadi dari berhutang. Mereka mempertaruhkan harga dirinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Atau mungkin di sini anak rantauan, ketika bayaran kuliah telepon mamahnya, telepon ayahnya, "Mah, bayaran kuliah mah harus bayar mah." Mama kita bilang apa yang tidak ingat, "Nah, kamu tenang aja, bentar lagi ayah gajian. Bentar lagi ayah gajian, pasti mama kirimkan. Yang penting kamu belajar ya, yang rajin. Biar nanti kamu bisa sukses." Nah, harapan orang tua kita kehidupan jauh lebih baik daripada orang tua kita. Kita nggak pernah tahu teman-teman orang tua kita dapat uangnya dari mana. Kita cuma tahu ketika kita butuh ada uangnya, kita nggak pernah tahu dari mana. Bahkan anak orang tua coba kita cek teman-teman. Kapan terakhir teman-teman melihat senyuman di orang tua kita? Kapan terakhir teman-teman melihat senyuman orang tua kita? Ya anak-anak tua yang udah lama nggak pulang, ketika kita pulang pandang, coba kita lihat wajah ibu kita, wajah ayah kita. Apakah masih sama teman-teman? Dulu ibu kita terlihat begitu cantik, ayah kita terlihat begitu ganteng, begitu gagah. Sekarang kita lihat udah banyak sekali kerutan di wajahnya. Udah banyak sekali kerutan di wajahnya. Bahkan rambutnya yang dulu hitam, sekarang kita lihat sudah mulai muncul uban-ubannya teman-teman. Kita lihat kulitnya sudah mulai berkeriput. Kita lihat tangannya, coba teman-teman sekali pegang tangan ayah ibu kita, tangannya begitu kasar. Karena itu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita teman-teman. Di situ terdapat kasih sayang yang luar biasa di tangan ayah dan ibu kita. Teman-teman yang kita cintai, apa yang sudah kita lakukan sampai saat ini, bahkan sampai usia sekarang pun kita belum bisa membalas dosa kepada orang tua kita. Bahkan sampai usia sekarang pun kita masih meremehkan orang tua kita. Apa yang sudah kita persembahkan teman-teman kepada orang tua kita? Pernah nggak teman-teman terbayang ketika teman-teman sedang jauh lagi merantau, sedang jauh sama orang tua, tiba-tiba dapat telepon? Mungkin dari ayah kita telepon kita, "Nak, pulang nak, ibu sakit nak." Dia panggil namamu terus, "Nak, pulang nak, siapa tahu dengan kamu pulang ibu bisa sembuh." Saya yakin itu adalah hari terburuk dalam hidup kita semua teman-teman. Kita nggak pernah memikirkan dan kita tahu sekarang orang tua kita sehat. Gimana teman-teman ya kita dengar berita orang tua kita di rumah lagi sakit, padahal kita belum sempat memberikan apa-apa sama orang tua kita. Itu pasti jadi hari terburuk untuk kita semua teman-teman. Kita hanya bisa berdoa, "Ya Allah, ya Allah tolong sehatkan orang tuaku, ya Allah sehatkan ibuku, ya Allah. Ya Allah aku ini belum sempat, ya Allah belum sempat memberikan yang terbaik ya Allah untuk orang tuaku, ya Allah. Berikan aku waktu ya Allah. Aku pengen ya Allah dalam sehidupnya aku ingin menghadirkan orang tua ya Allah." Karena percayalah teman-teman, ketika teman-teman sukses orang tua gak ada dan bunda kesuksesan teman-teman. Atau mungkin di sini ada yang masih dalam nonton orang tua sudah tidak ada. Mungkin ada teman-teman ketika pulang ke rumah, kita rindu sekali dengan orang tua kita rindu pengen ketemu sama ayah dan ibu kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah dari kejadian kita lihat di situ ada yang kita lihat, kita bingung kenapa di rumah kita banyak sekali orang di situ.
Kita lihat dan yang ada di situ bendera kuning. Ya Allah, di situ hati kita pasti itu hati terburuk. Ketika kita mulai mendekati rumah kita, orang-orang yang ada di luar menepuk benda kita. Sabar ya nak, sabar nak. Ya Allah teman-teman, bayangkan itu pasti adalah hari terburuk untuk kita semua. Kita belum sempat memberikan apapun untuk orang tua kita, bahkan kita masih menyusahkan. Ya Allah, gimana jadinya hidup kita ya Allah kalau kita ada orang tua kita? Apa jadinya hidup kita ya Allah kalau kita ditinggalkan orang tua kita saat kita belum bisa memberikan apa-apa untuk orang tua kita? Coba teman-teman, untuk yang orang tuanya masih ada, ayo kita berjuang, kita berikan yang terbaik untuk ibu kita, untuk ayah kita. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita, tapi kita belum memberikan apa-apa untuk orang tua kita. Bahkan teman-teman, mungkin teman-teman di rumahnya ada yang di rumahnya sudah memasang foto Ka'bah. Ingin sekali orang tua kita berangkat ke sana, ingin sekali orang tua kita sekali seumur berangkat ke sana. Tapi apa daya teman-teman? Untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, orang tua kita bisa berangkat ke sana. Tapi mereka memikirkan kita. Bahkan untuk ke sana pun, harapan mereka ke sana pun mereka melupakan demi kita teman-teman. Apakah kita tidak ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua kita? Sekali seumur hidup ayah teman-teman. Kita memang gak akan bisa teman-teman. Kita gak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Gimana pun caranya gak akan bisa. Mau teman-teman kasih seluruh dunia ini ke orang tua kita gak akan bisa dibalas teman-teman biasanya. Tapi setidaknya apa teman-teman? Bikinlah mereka, buatlah orang tua kita bangga karena orang tua kita telah melahirkan kita. Buatlah orang tua bangga karena orang tua kita berhasil mendidik kita dari bayi sampai sekarang kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Mari teman-teman, mari Tuhan mengajak kepada teman-teman semua kita berjuang bersama-sama di sini teman-teman. Walaupun sampai sekarang belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Mari kita bareng-bareng, kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kita berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Teman-teman semua, bagaimanakah kita akan menjalani sisa hidup kita yang sekarang? Kita udah sadar, kita belum memberikan apa-apa sama orang tua kita sadar. Lalu apa yang kita lakukan nanti? Mungkin sini teman-teman ingat, iya aku belum memberikan yang terbaik untuk orang tua saya, iya saya belum bisa membahagiakan mereka. Tapi kalau dari sini teman-teman malas-malasan, teman-teman banyak keluh, padahal teman-teman pernah nggak sekalipun orang tua teman-teman ngeluh? Gak pernah teman-teman, gak pernah sekalipun orang tua kita menceritakan kesusahannya kepada kita. Tapi kita saat kita berjuang, kita sering sekali menceritakan kesulitan kita kepada orang tua. Kita sering membuat mereka khawatir teman-teman. Padahal orang tua kita ketika berjuang gak pernah teman-teman, gak pernah menceritakan kesulitannya mereka, gak pernah. Ayo teman-teman, kita berusaha yang terbaik, kita berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Bersyukur teman-teman sudah lebih mengenal siapa diri kita. Mungkin kita di sekolahan kita pintar, kita terkenal aktivis, kita aktif organisasi kesana kemari. Tapi lihat, kita sebenarnya bukan siapa-siapa teman-teman. Belum ada yang kita bisa persembahkan, apa yang bisa kita banggakan terhadap diri kita, gak ada teman-teman. Gak ada. Bahkan untuk memberangkatkan haji orang tua aja kita gak mampu teman-teman. Sampai kapan? Ya teman-teman, siapa air mata teman-teman. Semoga teman-teman di sini bukan membuat teman-teman nangis, enggak. Bukan ingin membuat teman-teman sedih, enggak. Bukan gak kenal siapa orang tua teman-teman, bukan gak kenal. Bukan gak tahu teman-teman dari latar belakang apapun, bukan gak kenal. Tapi bukan sama, bukan punya orang tua. Ya bukan rasakan bukan punya orang tua dan belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua. Maka yang mengajak teman-teman semua yang sama seperti orang yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, ayo kita rubah. Ayo kita berjuang habis-habisan, jangan ada lagi ngeluh teman-teman.
berdoa, sama-sama kita berdoa semoga orang tua kita, ayah ibu kita diberikan umur yang panjang. Orang tua kita semoga sempat menyaksikan kesuksesan kita. Jangan sampai ketika kita sukses mereka sudah tiada. Dan mungkin untuk orang di sini yang orang tuanya udah nggak ada, kita doakan. Kita doakan teman-teman, semoga di sana beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Usah teman-teman, angkat teman-teman kepalanya semua. Sudah cukup. Kita sudah mulai mengenal diri kita. Kita tahu kita belum memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita mengetahui, Anda mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan belum sempurna, maka harus ada perbaikan. Siap perbaiki? Siap. Ada yang merasa belum memberikan yang terbaik untuk orang tuanya? Untuk orang-orang yang dicintai ada? Belum ya? Ayo kita perbaiki teman-teman. Udah ya? Jangan pada nangis aja ya. Karena apa teman-teman, air mata kita tidak akan mengubah apapun. Yang akan mengubah adalah tindakan kita setelah pulang dari sini. Jangan sampai teman-teman ketika di sini kita ingat orang tua, kita ingin yang terbaik untuk orang tua kita, ketika pulang ke rumah kita malas-malasan lagi. Siap? Siap? Siap. Siap ya? Yuk bareng-bareng kita berjuang di Melia Sehat Sejahtera. Kita perbaiki yang kemarin masih belum kita perbaiki. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita yang kemarin. Yang mungkin kita masih banyak ngeluhnya. Yang mungkin kita masih banyak cerita yang sulit-sulitnya ke orang tua. Yang mungkin kita masih banyak memberikan kekhawatiran kepada orang tua. Siap kita udah? Siap kita udah? Siap ya? Siap kan memperbaiki diri? Siap ya? Oh siap, semangat dong ya. Siap? Siap berubah? Siap berubah? Siap memberikan yang terbaik untuk orang tua kita? Siap memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai? Siap berubah? Oke, siap ya? Kalau siap cobalah ya, kita ini dulu ya, udah ya, ini ya, kita berjanji sama diri kita sendiri. Siap? Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya akan memberikan yang terbaik. Kepada orang-orang yang saya cintai. Saya berjanji tidak akan pernah mengeluh. Dan akan berusaha memperbaiki diri untuk jauh lebih baik lagi. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Akan terus berjuang, akan terus berproses tanpa mengeluh. Siap? Kalau kita siap berbagi harus semangat. Siap ya? Oke. Next. Nah, tadi kita sadar ya teman-teman, kita sadar kita bukan siapa-siapa. Kita belum memberikan apa-apa untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Kita udah sadar. Maka harus ada perubahan. Karena percuma kalau kita cuma sadar aja, percuma tanpa adanya perubahan. Saatnya perubahan teman-teman. Pulang dari sini kita berjuang habis-habisan untuk orang tua kita ke sini, kita berikan yang terbaik untuk mereka. Siap? Next. Kunci sukses. Pengen sukses nggak? Pengen. Sukses itu yang kayak gimana sih? Tadi apa impian teman-teman? Impian teman-teman apa? Pengen memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Betul ya? Siap berubah? Siap. Nah ini ada kuncinya. Kunci sukses. Kak, aku pengen sukses. Ada yang nggak pengen sukses di sini? Semua pasti pengen sukses ya? Ini semangat nih. Ayo kita semangat lagi teman-teman. Apa kabar? Siap berubah? Siap. Ya. Kunci sukses yang pertama, untuk berubah, untuk mencapai kesuksesan yang pertama kita harus punya impian. Tanpa impian kita hanya sebagai daging yang bernafas saja. Orang miskin bukan orang yang nggak punya duit, bukan. Orang miskin adalah orang yang nggak punya impian.
Siapa namanya? Nono. Nono impiannya apa Nono? Pengen mendapatkan hadiah orang tua. Satu lagi punya impian? Apa impiannya? Akbar ya. Apa impiannya? Pengen menghajikan orang tua. Pengen menghajikan orang tua. Yang satunya? Apa impiannya? Ingin berangkat haji bareng dengan orang tua. Impian apa itu impian? Impian adalah sasaran dan tujuan akhir di setiap aktivitas. Impian adalah batas keinginan kita. Tetapkan target dan impian teman-teman semua. Siap? Siap. Next. Ya, jadi teman-teman di sini jangan takut bermimpi. Jangan hiraukan orang-orang yang di luar sana yang bilang jangan mimpi ketinggian kalau jatuh sakit. Jangan, benar. Masih penting kita mimpi tinggi, jatuhnya masih di antara bintang-bintang, betul? Kalau mau punya impian kita nggak akan pernah dapat, benar? Ya, jadi kita siap bermimpi? Siap. Karena mimpi mah gratis, benar ya? Tadi orang bilang orang miskin bukannya nggak punya duit, tapi yang nggak punya impian. Tapi orang kaya adalah orang yang punya impian dan dia mau berjuang untuk mengejar impiannya. Ya. Lihat ya, membangun impian. Jadi ada strateginya teman-teman. Tadi pengen memberangkatkan haji orang tuanya. Ada mungkin yang impiannya tadi ya pengen gimana caranya pengen bahagian orang tua dan lain-lain. Gimana cara kita membangun impian kita? Jangan sampai teman-teman orang yang ngerjain media tanpa impian bakal kehabisan bensin. Karena bensin kita mengerjakan media ada impian kita nggak punya impian kita nggak akan semangat ngerjain media. Kita ngerjain media nggak punya impian, ibaratnya kita naik angkot, bilang ditanya sama supirnya mau kemana, Neng, mau kemana jalan aja lah, gimana nanti? Akhirnya apa yang terjadi? Muter-muter aja terus, benar? Akhirnya kehabisan bensin. Sama di media, teman-teman nggak punya impian yang jelas, teman-teman cuma jalan aja di medianya. Cuman jalan aja dia ngikutin alur lah. Ada workshop ikutlah workshop. Ada training lah ikutan training. Betul. Ada home sharing ikut home sharing cuma kumpul-kumpul doang. Itulah yang gak punya impian. Pertanyaan cuma satu. Kalau kita cuma pengen kumpul-kumpul doang, apa bedanya media sama komunitas di luar sana? Betul. Ya. Di media ini bisnis teman-teman. Kita harus punya target. Kita harus punya impian yang harus kita tuju, yang harus kita capai. Bagaimana kita cara membangun impian harus smart. Jadi nggak sembarang kita pengen punya impian nih. Ya udahlah. Bebasnya bisa pengen punya mobil, benar? Ya udah pengen punya mobil apa ya mobil aja lah pokoknya. Jadi kalian harus smart. Apa itu smart? Yang pertama, next. Spesifik. Jadi nggak bisa kita pengen nih impiannya apa? Pengen membahagiakan orang tua. Harus spesifik. Karena apa? Orang yang bisa menspesifikkan impiannya secara mendetail, dialah yang akan berani kencang menuju impiannya. Tapi yang masih gak tahu impiannya menuju spesifik, belum bisa tergambar di alam pikirnya, gak akan pernah tercapai impian itu. Bahkan misalnya teman-teman punya impian apa coba tadi? Ada yang pengen beli mobil, harus spesifik. Jadi kita pengen beli mobil apa? Mobil aja. Sama orang dikasih mobil-mobilan, tapi karena mobil apa aja deh. Mobil-mobilan dari dikasih mobil Tamiya deh, ya mobil itu bisa jalan sendiri. Ketawa dong, jangan tegang bisa nulis. Siap. Ya. Atau untuk membangun impian, kita harus semangat. Nggak semangat mah akan tercapai impian kita, ya. Jadi harus spesifik. Pengen bahagian orang tua apa bentuknya? Mau ngapain? Mobil contoh, pengen beli mobil atau pengen bahagian orang tua dan lain-lain. Nggak beli mobil, ada contoh yang simpelnya. Harus spesifik, warnanya apa? Mereknya apa? Warnanya apa? Tipenya berapa? Bahkan kalau perlu teman-teman punya impian, sering teman-teman afirmasi impian teman-teman. Sebelum tidur, teman-teman melihat, misal kita pengen mobil apa? Ada yang pengen mobil apa di sini? Tadi katanya pengen beli mobil. Jadi semua, jadi banyak nggak? Pengen beli mobil apa? Oke, mobil juga, benar. Nah, kita pengen mobil juga, saya. Jadi kita spesifikasi kita bakal perlu teman-teman kita datang ke showroomnya langsung, kita lihat
mobilnya, betul ya? Kita lihat, kita masuk ke dalamnya. Ketika sebelum tidur kita lihat, ada kan di kayak di YouTube itu ada kan? Ada kita lihat kayak gimana dalamnya. Jadi afirmasi dasar kata mungkin ingat kita dalam alam pikiran kita harus spesifik. Siap? Kalau kita nggak, gue pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya kita belum kegambar impian kita di dalam pikiran kita kita nggak akan bisa mencapai impian itu. Jadi harus spesifik dulu, harus tergambar dulu dalam pikiran kita. Siap? Spesifik, jadi harus spesifik ya. Next. Measurable dan meaningful, dapat diukur dan bernilai. Maksudnya gimana kak? Dapat diukur dan bernilai. Dapat diukur ya, tadi contoh apa namanya, pengen beli mobil harus tahu nih harganya berapa, benar? Harus tahu harganya berapa dan bernilai. Kenapa aku pengen beli mobil? Kenapa aku pengen mengajikan orang tua? Misal kenapa aku pengen mengajikan orang tua? Ya karena orang tua aku udah 10 misal. Atau kenapa kita pengen beli mobil? Karena keluarga saya ketika liburan atau ketika kondangan dan lain-lain harus numpang sama tetangga, jadi pengen beli sendiri biar bisa pakai mobil sendiri. Jadi harus measurable dan meaningful. Kenapa kita pengen itu? Harus tahu alasannya kenapa kita pengen, kenapa kita menginginkan itu. Siap? Next. Kemudian achievable but challenging, dapat diraih tapi menantang. Jangan sampai punya impian ini. Aku mah impiannya ini deh, yang penting aku bisa beli pulsa sendiri deh. Bener, bisa diraih tapi nggak menantang, bener? Masa cuma beli pulsa cuma berapa sih, bener? 1000 kata orang yang 1000 pulsa 1000 ya. Ya, jadi menantang. Atau contoh misalnya kita pengen yang di Bandung pengen ngajakin orang tua liburan deh ke alun-alun, ya menantang ya? Jadi harus yang bisa kita lihat dan menantang. Contoh apa? Tadi misalnya pengen berangkat haji orang tua. Nah, pengen berangkat haji berapa kita harus tahu berapa biaya ke sana. Ketika kita udah tahu, kan sebenarnya biaya uang tuh kan biasanya naik haji pakai uang ya. Kita tahu misalnya pengen yang plus nah 100 juta misal, dan kita udah tahu 100 juta nih biar cepet. Karena kalau misalnya reguler nunggunya lama, bener? Menantang. Kita udah tahu impian kita, diri kita merasa tertata gimana caranya itu cepat tercapai. Ya, jadi jangan impiannya jangan yang pengen tadi beli pulsa sendiri, nah pengen nanti deh jalan-jalan ke alun-alun atau kemana, itu kurang menantang. Jadi membangun impian ya. Terus kemudian akhirnya realistik atau tidak mengada-ngada. Jangan sampai impiannya ini. Aku pokoknya impian aku, ini pokoknya impian aku apalagi pengen membuktikan kalau bumi itu datar, nggak bulat, salah itu asal misalnya. Itu namanya mengada. Jadi harus yang realistis, ya, yang realistis. Next. Dan time limit, ada batasan waktu. Ini yang biasanya sering kita lupakan. Kita pengen beli mobil, kita pengen hajikan orang tua, apa yang dari impian yang paling kecil. Ada namanya tangga impian, betul ya? Jadi untuk teman-teman di sini yang masih berbeda impiannya jangan yang muluk-muluk dulu. Kita mulai dari tangga impian. Capailah impian yang terkecil dulu untuk mencapai impian yang paling besar. Kalau kita nggak bisa mencapai impian yang paling kecil, bisa nggak yang bisa kita capai? Nah, kan bisa. Benar nggak? Di sini apa tangga impian? Misal kita beli handphone dulu, benar? Ya, setelah itu bisa beli motor, benar? Bisa langsung beli mobil, berangkat haji orang tua dan lain-lain. Jadi dari impian paling ke kecil. Jadi ini apa kita membangun impian teman-teman. Jadi nggak sembarangan. Harus spesifik, measurable, and meaningful, benar-benar dan menantang, tidak mengada-ngada dan ada batasan waktu. Paham? Paham ya? Next. Nah, tadi teman-teman udah kenal siapa diri teman-teman. Teman-teman sudah punya impian, sudah tahu gimana cara membangun impian. Sekarang teman-teman tulis apa yang teman-teman inginkan. Mengapa teman-teman menginginkannya? Mengapa teman-teman menginginkannya? Yang kapan impian? Yang jangka pendek. Nah, kita lihat semuanya nih. Jadi impian nanti ada kita bagi. Ya, ada impian jangka panjang, pendek, ada jangka panjang, ada jangka menengah. Kita bagi, tulis teman-teman impian jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa. Impian jangka pendeknya
kemudian sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Gak usah banyak-banyak, satu aja, jangka pendeknya satu, jangka menengahnya satu, jangka panjangnya satu. Ya harus smart ya. Tadi ya, misalnya mobil pengen mobil, apa namanya? Bisa motor, contoh motor, pengen motor apa, warnanya apa, harganya berapa, belinya di mana, apa teman-teman menginginkannya. Ya, jadi tulis apa yang teman-teman inginkan, mengapa teman-teman pengen itu, dan kapan teman-teman pengen mencapai impian itu. Ya, dikasih waktu 4 menit, ya. Tulis impiannya. Teman-teman jangan sembarangan nulis impian. Tulislah impian ini dengan penuh keyakinan teman-teman. Tulislah dengan penuh keyakinan dan teman-teman yakin pada diri teman-teman bisa mencapai impian yang teman-teman tulis. Karena insya Allah teman-teman kalau kita menulisnya dengan keyakinan, dengan greget kita, dengan keinginan yang benar-benar dalam diri kita, insya Allah bakal kita capai impian. Karena sama teman-teman Wulan juga ketika Wulan bertemu di media, Wulan sama seperti teman-teman Wulan menulis impian Wulan. Alhamdulillah sudah ada beberapa impian yang sudah Wulan capai. Jadi teman-teman jangan anggap remeh impian ini. Tulis semuanya impian teman-teman apa. Smart ya. Jadi yang spesifik, yang jelas mimpinya. Dan ini bakal kalau teman-teman tulisnya dengan penuh keyakinan, kertas inilah yang akan jadi saksi untuk teman-teman semua ketika teman-teman mencapai satu persatu impian teman-teman. Karena Wulan ingat dulu Wulan pernah menuliskan impian pengen tur 3 negara. Wulan waktu itu tempel di kamar. Wulan tempel foto di Singapura. Ya, cari di Google, tempel tempat-tempat wisatanya, ditempelin ke sana. Alhamdulillah bisa ke sana juga. Makanya kalau kita pengen mencapai impian kita tulis dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa kita capai. Jangan ragu teman-teman, jangan bilang, teman-teman jangan merendahkan diri teman-teman. Ketika nulis impian jangan mikir bisa nggak ya aku mencapai impian. Harus yakin teman-teman bisa mencapainya. Yakinkan diri teman-teman bisa mencapai itu. Itu benda mati teman-teman, kita benda hidup, kita pasti bisa mencapainya. Fokus ke impian teman-teman masing-masing, nggak perlu lihat kanan kiri karena impiannya pasti beda-beda. Betul, targetnya pasti beda-beda. Gak usah malu sama kiri kanan di kampung, impian tuh tinggal banget. Udah, tulis aja impian teman-teman apa, fokus ke impian teman-teman. Tulis dengan aura keyakinan teman-teman. Ada yang udah selesai? Ada yang udah selesai? 1 menit lagi ya. Silahkan tulis impiannya. Ada yang udah selesai? Coba yang berat
asalnya dari mana, kenapa gabung Melia, dan apa tadi impiannya. Siap ya? Dari siapa dulu nih? Dari cowoknya dulu kan? Dari cowoknya dulu. Boleh? Siapa kenalan dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Putra Pradana, asal Kota Cimahi. Dahsyat. Saya gabung di Melia, ingin mengubah nasib sampai ingin memperbanyak ilmu, terus buat nambah pengalaman juga, terus impian buat jangka pendek, ingin mengumpulkan modal untuk bisa membuka restoran, makanan, dan juga kafe, dan satu lagi kontrakan. Dahsyat. Pertamanya membangun restoran untuk kedua orang tua dan juga membangun kontrakan untuk masa tua orang tua. Jangka panjang juga sudah berjalan semuanya. Saya ingin keluarga kakek nenek naik haji dengan modal kita sendiri. Maksudnya untuk siapa tadi? Putra ya? Untuk putra apa dulu? Untuk putra ya? Dahsyat. Nah, baru impiannya nanti kita ini lagi ya, kayak gimana selanjutnya. Dahsyat. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Rafi Muhammad Yunus. Saya gabung di Melia, ingin merubah hidup lebih baik lagi dan ingin mewujudkan mimpi. Target waktu jangka pendek untuk 6 bulan ke depan, saya ingin ganti HP minimal Xiaomi 5 Pro. Amin. Dahsyat. Yang menengah itu beli motor sendiri, beli pribadi, beli tanah, dan juga belikan emas untuk orang tua. Dahsyat. Dan untuk yang kami lakukan, pertama ingin memberangkatkan haji orang tua dan guru pesantren, membuat rumah, beli mobil, dan membantu orang yang kesusahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, coba ya, tadi ya, yang ini ya, coba geser sedikit. Nah, smart ya, spesifik tadi ya, ada yang pengen apa tadi? Mulai dulu dari impian yang paling kecil ya. Jadi mulai dulu dari impian yang paling kecil. Mulai dulu impian yang paling kecil yang bisa kita raih. Contoh tadi handphone. Handphonenya yang berapa tadi? Jangan minimal, harus tahu. Apa? Xiaomi apa? Xiaomi 5 Pro. Berapa harganya? Nah, benar. Warna apa? Warna hitam. Belinya di mana? Di toko. Kapan pengennya? Ya, secepatnya lah. Beneran. Nah, time limit itu gak bisa sifatnya lah. Jadi ya, sama teman-teman selalu diperbaiki. Kita harus tahu misalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau perlu kenapa tadi di tanggal segitu? Coba targetnya. Time limitnya kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Dahsyat. Spesifik. Boleh? Lanjut ya. Spesifik. Tadi yang bikin smart ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sesudah saya menyampaikan apa tujuan saya, boleh teman-teman saya minta untuk teman-teman mengucapkan kata amin. Amin. 1, 10, dan 40 orang yang ada di Amin. ruangan ini akan Amin. menjadi kekuatan untuk kita semua menggapai impian. Dahsyat. Jadi, impian jangka pendek ya, saya ingin raih yang pertama di bulan 8 tanggal 18 2018, saya yang pertama ingin memberikan yang terbaik kepada teman saya. Contohnya, tidak semua teman saya adalah orang-orang yang punya, terutama di kampus. Saya ingin memberikan istilahnya penghasilan saya untuk teman saya. Yang kedua, saya ingin Itu
tadi impian jangka apa? jangka pendek Jangka pendek. yang saya ingin tuju pada tanggal 18 Agustus. 18 berarti. Kemudian di hari yang sangat spesial bagi saya. Oh, dahsyat ya. Amin ya. Impian jangka Yang dekatnya tadi kalau kita kasih ke temennya, ada nggak buat pribadi impian kamu pribadi? impian pribadi saya Dalam waktu 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan saya ingin menjadi presma di kampus saya. Dahsyat. Itu tujuan saya. Dahsyat. Yang selanjutnya masih di jangka pendek karena bisa disebutkan banyak impian yang harus saya raih karena saya adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Dahsyat. Boom, boom. Tidak ada laki-laki yang lemah. Laki-laki harus kuat. Betul, Dibanding betul. perempuan. Betul. Betul. Ayo. Semangat untuk para laki-laki. Dahsyat. Ya, next untuk jangka menengah untuk saya. Yang pertama, saya ingin melunasi semua hutang-hutang orang tua saya. Yang kedua, saya ingin raih pada tahun 2020. Amin. Saya menjadi seorang yang pertama mempunyai motor sport. Karena Dahsyat. itu touring gitu ya. Jadi saya suka motor. Pada tahun 2020 kira-kira 2 tahun ke depan saya beli motor sport. Dahsyat. Amin. Salam on the road. Salam satu aspal. Nice. Ya, next untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang 15 paket. yaitu 15 paket. saya ingin mempunyai gelar S3. Woi, dahsyat. Karena menurut saya semakin seseorang mempunyai ilmu maka semakin dekat dia dengan Allah. Dahsyat. Posting. Satu tujuan terakhir saya dan itu menjadi tujuan yang paling saya impikan yaitu mempunyai keluarga yang harmonis. Posting. Terima kasih. Dan sebentar saya ingin meminta untuk teman-teman tundukkan kepalanya. Tidak perlu. Saya ingin meminta doa kepada teman-teman karena di balik kesuksesan dan perjuangan tidak akan tercapai jika kita tidak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah.